Selamat pagi Waalaikumsalam. Mbak, ini sini Selamat pagi, ada yang bisa dibantu? di sini ini saya kan sudah WA. Saya gak baca WA-nya kebetulan Mbak, ada apa? Ada yang bisa dibantu? Iya Mbak, ini saya mau kerja Mbak, Insya Allah mau kerja juga ke luar negeri. Oh, terus? Ya datang aja ke PT Mbak, langsung aja ke PT sayang. Kalau di Manado ada kah Mbak? Saya di Manado di Kota Bagu, Sulawesi Utara Mbak. Di sini. Kalau di sana ya nggak ada dong. Kalau kamu mau kan ya di Jawa adanya. Kalau nggak di Jawa nggak kan nggak bisa. Kan nggak ada di tempat itu. Soalnya saya juga Mbak, ini kurang dana sama sekali Mbak, benar-benar nggak ada dana, terus pengen kerja ke sana Mbak. Wah, kalau nggak ada dana ya karena takutnya orang PT-PT agent-agent itu takutnya dikomplain potongannya lebih banyak. Jadi kita nggak berani sayang. Kalau kalau kamu bilang nggak ada dana ya kita nggak berani. Kalau kamu bilang untuk perjalanan ke Jawa aja kamu nggak punya uang nggak berani sayang. Soalnya banyak anak nyampe di sini ntar komplain katanya nggak punya uang, kenapa potongannya besar. Jadi sekarang banyak PT-PT yang takut membantu memproseskan teman-teman yang lain. Jadi kalau kamu bilang nggak ada dana untuk perjalanan saja, karena kamu kan nggak lewat calo kan langsung di PT-nya. Jadi PT pun takut untuk menerbangkan orang-orang yang berdiri sendiri aja nggak ada perjalanan. Ntar kalau kabur siapa yang membiayai sayang? Bener nggak? Jadi kalau Iya kamu niat kerja tapi sama sekali tidak ada usaha atau sama sekali tidak ada niatan ya kita nggak berani sayang. Karena banyak orang setelah ditolong mereka lupa. Itu yang sering terjadi. Jadi saya minta maaf, bukan saya tidak ingin menolong, tapi pada kenyataannya habis menolong banyak orang yang menggigit balik. Jadi kalau sama sekali bilang oh nggak bisa mis aku nggak punya ya selamanya memang nggak punya. Bagaimana kamu bisa merubah hidup? Nggak mungkin orang yang nolong kamu. Ya kamu yang harus berjuang sendiri dong. Bener nggak sih? Hidup penuh proses, kan nggak mungkin Miss Yuni bantu kamu dari kosong sampai naik ke atas, nggak mungkin. Orang itu hanya menolong untuk sesaat saja. Nggak ada orang menolong sepenuhnya. Walaupun keluarga pun nggak akan nolong kamu. Paham maksud saya? Iya paham nih. Jadi saya juga ini sedang berusaha nih cari kerja yang di sini. Cuman qadarullah belum ada juga yang menerima karyawan gitu Miss. Jadi masih di sini sama anak-anak saya di rumah kakeknya yang suami saya yang pertama gitu Miss. Ya, emangnya kamu nggak punya suami, nggak punya keluarga? Punya Miss, kan saya sudah 3 kali pisah ini Miss sama suami. Terus yang baru-baru ini baru pisah Miss, baru sebulan pisah. Terus saya mau kerja ke luar negeri karena sudah HP-nya mati. Kenapa mati HP-nya? Oke. Jadi ini nggak tahu dari Manado atau dari mana. Bukan saya tidak ingin menolong ya. Karena sekali lagi banyak orang yang setelah ditolong itu menggigit balik. Jadi saya sekarang itu mau nolong orang itu semakin hari itu semakin takut. Sekarang saya semakin curiga untuk menolong orang lain. Karena apa yang kita lakukan itu belum tentu ya tidak perlu menjadi benar ya, tapi tidak perlu juga untuk menyakiti orang lain. Jadi saya kayak ngeri-ngeri sedap. Saya nggak tahu harus berpikir apa dan bagaimana. Tapi intinya adalah sekarang bukan saya tidak percaya sama kalian, tapi banyak orang di luar sana play victim. Saat semuanya sudah ditolong, banyak orang yang bukannya terima kasih tapi malah menggigit balik, jelek-jelekin kita. Halo? 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 Halo. Oke, sudah paham maksud saya kan Mbak? Ya paham nih. Jadi kalau kamu sendiri nggak bisa berusaha ya apalagi saya. Ya
Ya kan ada tanya ke teman yang kerja di sana juga. Katanya dia juga awal kerja potong gaji begitu Miss. Saya nggak dengar Mbak, suaramu jauh sekali. Halo. Ini Miss, saya kan tanya ke teman saya tuh di sini yang kerja di Singapura. Dia satu daerah juga sama saya. Nggak dengar Mbak, suaramu jauh deket Mbak. Halo. Kenapa? Halo. Dia juga pernah kerja di sana nih di luar negeri nih. Terus katanya dia juga awalnya itu dipotong gaji begitu Miss. Kalau nggak salah 6 bulanan kalau nggak salah dia bilang itu dipotong gajinya karena dia juga awalnya nggak dan sama sekali mau kerja ke luar negeri. Ngerti, tapi masalahnya kan Miss Yuni sudah takut nolong orang Mbak. Kalau kamu bilang nggak punya uang sama sekali untuk jalan aja, aku nggak berani nolong. Bukannya aku nggak percaya, tapi dari banyak kejadian setelah ditolong mereka menggigit balik. Jadi bukannya Miss Yuni nggak mau, tapi pada kenyataannya Miss Yuni sudah takut untuk nolong orang. Jadi mungkin ada orang lain lagi, boleh cari orang lain lagi. Karena Miss Yuni tidak mau pura-pura menolong, tapi akhirnya aku sakit hati. Iya. Jadi ya intinya sekarang Miss Yuni mau nolong siapapun mikir-mikir. Ya walaupun kalian benar-benar butuh. Karena saya sendirinya itu yang takut, bukan kalian yang tidak baik, saya sendirinya yang sudah takut membantu orang. Paham? Jadi Miss Yuni minta maaf. Mungkin cari orang lain yang bisa membantu kamu. Iya baik. Terima kasih ya. Oke, belajar dari pengalamannya Bu Susan kemarin. Menolong kadang-kadang sudah selesai ditolong digigit ya. Jadi dari situ saya cuman mikir apa yang bisa saya lakukan, ya saya lakukan. Apa yang bisa saya berikan, saya akan berikan semampunya dan sebisanya saja. Wes gak ngoyok lah. Ati rasanya wis dedel duel, gak ngerti nolong kepentung ya sering terjadi. Jadi saya tidak ingin menyakiti hati saya sendiri. Saya tidak mengharapkan terima kasih, tapi saat saya terluka tidak ada siapapun yang bisa menyembuhkan luka saya kecuali nih saya sendiri membiarkan luka itu. Jadi buat teman-teman, saya kadang-kadang merasa capek juga membantu orang. Bukan tidak ingin membantu, tapi merasa capek. Kenapa? Energi saya terbuang dan hati saya terluka. Apa artinya? Benar gak sih? Menolong tapi ntar tak undat-undat kan aku yang dosa sendiri. Benar gak sih? Jadi saya tidak ingin melukai hati siapapun, termasuk saya melukai hati kalian. Jadi kalau seandainya wah Miss Yuni ki mek ngomong tok iya. Miss Yuni mek ngomong tok, makanya dadine aku loro dhewe, luka dhewe. Jadi saya memilih untuk ya kalau saya nggak bisa saya nggak akan menolong. Benar nggak sih? Berapa kali saya menolong orang akibatnya saya sendiri yang diterkam. Masih ingat kayak saya itu berangkatin orang ke Mako, uangnya saya nggak dapat tuh malah dia lelek di Facebook lah, di mana. Masih ingat beberapa orang yang saya tolong bukannya terima kasih di luar sana jelek-jelekin saya. Jadi saya capek. Saya capek ya tolong sak geleme lah. Juga aku kan nggak ada laporan yang harus aku laporkan pada siapapun. Saya 1 bulan itu menolong orang siapa, saya kan tidak perlu laporan itu. Jadi kalau saya mau menolong itu dari hati saya, dan kalau saya pun tidak menolong itu juga dari hati saya. Jadi buat teman-teman, saya katakan sekali lagi, siapapun yang datang ke saya minta tolong, tidak semuanya bisa saya terima karena banyak orang yang play victim. Banyak orang yang pura-pura kesakitan tapi sebenarnya dia menipu. Dia sendiri sebenarnya adalah penjahatnya, dia sendiri yang melakukan kejahatan itu. Jadi saya selalu apa ya? Selalu belajar dari pengalaman hidup. Kenapa saya selalu belajar dari pengalaman hidup? Kalau enggak, ya enggak mungkin Mbak. Masa setiap saat aku disakitin orang, kan aneh juga. Benar enggak sih? Setiap saat saya disakitin orang dan saya cuma bisa diam. Ya sekarang saya lebih baik mundur, tidak menolong daripada setelah menolong saya sendiri terluka. Benar enggak sih? Jadi buat teman-teman, jika kalian nyuruh teman kalian untuk telepon saya minta bantuan, kalian jangan lupa ingatkan sama mereka bahwa saya itu bukan siapa-siapa. Saya menolong semampunya dan sebisanya. Jadi saya tidak ingin melukai siapapun. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.